yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Siska Ulon. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, orang tua tunggal yang mempunyai satu anak bernama Valen, sudah berusia 11 tahun. Di tempat ini adalah tempat usaha saya, yaitu salon yang namanya Siska Beauty Salon, yang tempat setiap hari saya bekerja dan mencari nafkah di tempat ini untuk membesarkan anak saya, membiayai hidup saya, mama papa dan saudara-saudaraku yang lain. Saya ingin menceritakan mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan buat kehidupan saya. Pada tahun 2019 saya terkena musibah. Satu musibah yang membuat saya terpukul, ketakutan, bahkan tidak mampu untuk menerima itu, yaitu sakit. Saya sakit dan masuk rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa saya harus operasi karena satu benjolan di perut. Dan dokter mengatakan buat saya harus operasi. Dan di situ saya mengikuti apa kata dokter, dan saya menyediakan semua surat-surat, dan juga ada orang datang untuk membantu saya menyediakan semuanya untuk operasi. Saya selalu berpikir bagaimana biaya operasinya. Ternyata Tuhan itu sangat baik menyediakan semuanya, dan saya bisa operasi tahun 2019 pas bulan Desember juga. Selesai operasi saya keluar dari rumah sakit, dan setahun kemudian penyakit yang sama muncul lagi. Tepat bulan Desember tahun 2020 kemarin, saya sakit dan masuk kembali ke rumah sakit hari Sabtu. Tepat hari Sabtu. Di situ saya masuk, rumah sakitnya tutup, tapi karena sakitnya agak sedikit banyak dan saya rasa sakit sekali, dokter bilang emergensi. Jadi saya masuk di situ, dokter mengatakan buat saya harus besok ini mereka sediakan segala hal dan harus operasi. Dan sempat saya pikir kalau operasi untuk kebaikan saya ya oke, tapi ketakutan itu sangat tinggi. Saya mulai berpikir kenapa saya harus operasi lagi. Tiba-tiba keesokan harinya dokter sudah menyediakan segala hal, dan tinggal 1 jam mau operasi. Dokter sudah kasih masuk selang di hidung, semua sudah dipasang, dan tinggal 1 jam untuk jam 9 operasi. Saya bangun dan langsung saya batalkan. Dan di situ dokter kaget. Dokter mengatakan, "Siska, kenapa kamu udah jadi operasi? Kenapa? Ada apa? Kenapa?" Saya bilang, "Tidak dokter, saya batalkan operasi. Saya tidak mau operasi di sini. Saya mau keluar dari tempat ini ke tempat lain." Dokter bilang, "Kenapa?" "Karena kami sudah sediakan semua tim loh. Kenapa tiba-tiba Siska batal? Semua sudah disediakan, orang tua sudah tanda tangan, kenapa harus Siska batal?" Saya bilang, "Tidak, saya keluar dari sini dokter, saya mau ke tempat lain." Akhirnya dokter saya minta rujukan untuk ke Makassar. Beberapa hari saya di rumah sakit, saya dikeluarkan. Setelah itu saya di rumah, saya sempat rayakan hari Natal bersama keluarga, papa, mama, adik-adik, dan semua saudara yang lain. Selesai Natal Desember, saya tenang dan berpikir bahwa saya akan mencari uang sedikit untuk tambah biaya ke Makassar. Lalu tanggal belasan baru saya harus berangkat. Akhirnya Tuhan punya kehendaknya lain. Tepat tanggal 8 Januari sebelumnya kunci tahun, saya mulai merasa sakit. Orang lain merayakan kunci tahun baru dengan sukacita, saya merayakan dengan kesakitan yang begitu dahsyat. Tapi saya tetap bersyukur karena Tuhan masih bersama saya, Tuhan masih menguatkan saya, Tuhan masih menyediakan segala sesuatu yang saya butuhkan. Apa yang kurang dalam kehidupan saya percaya Tuhan memenuhinya. Setelah itu
Singkat cerita, saya tanggal 8 itu ada saudara saya datang mengatakan, "Siska tidak boleh tinggal lama di sini, tetapi cepat segera untuk berangkat ke Makassar." Dan saya yang di dalam pikiran saya itu biaya apa yang harus, uang dari mana yang saya harus bawa ke Makassar untuk biaya operasi saya. Saya harus dapat uang dari mana? Sedangkan uang tiket saja tidak mencukupi. Saya merasa tidak cukup. Aduh, bagaimana caranya untuk saya harus dapat uang sebesar itu? Dan saya berangkat di Makassar itu dengan uang yang secukupnya. Saya sendiri dari sini, dalam perjalanan ke Makassar, saya mulai berpikir, Tuhan, apakah saya sampai di Makassar itu ada orang yang bisa berkorban, meluangkan waktu untuk menjaga saya, Tuhan. Karena saya tidak tahu siapa yang harus jaga saya di Makassar. Saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan. Karena nanti sewaktu saya sakit, saya tidak tahu mau bagaimana caranya. Sampai di Makassar, Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Ternyata adik Yuli itu, dia itu bersedia, sudah menyediakan kontrakan buat saya, menyediakan mobil untuk jemput saya. Dan saya merasa kami berdua itu sangat seperti kayak saudara adik kakak kandung. Dan anak ini adalah anak salah satu dari Like Generation, tapi karena dia sudah lama keluar untuk kuliah di sana. Oke. Lanjut, sampai di sana saya harus operasi. Kami periksa semuanya dan dokter bilang tunda beberapa hari karena dokter periksa semuanya negatif karena di masa-masa pandemi COVID juga. Jadi semuanya memang macet, begitu juga kehidupan dari ekonomi saya juga macet karena COVID, tapi saya jalan apa adanya. Terima kasih Tuhan karena memang semuanya sudah disediakan Tuhan. Sampai di sana saya tes antigen, BCR semuanya negatif, tapi tes terakhir dokter bilang ada sesuatu yang kendala, jadi 1 minggu saya harus tunggu 1 minggu kemudian baru bisa operasi. Saya mulai berpikir bagaimana caranya untuk hidup membiayai uang untuk membiayai kehidupan saya di Makassar. Ternyata Tuhan itu punya kehendaknya lain. Setelah beberapa hari kemudian sakitnya timbul dan saya merasa sakit sekali. Saya bilang, aduh Yuli, ini dokter bilang tanggal 27, tapi kenapa sakit begini? Tolong adik telepon dokter Ronald. Dokter yang menangani saya nama dokter Ronald. Dokter Ronald kami telepon dan dokter Ronald bilang, tolong antar Siska ke rumah sakit sekarang, dan saya sudah telepon rumah sakit di Wahidin untuk operasi malam ini juga. Jadi saya di Stella Maris, rumah sakit Stella Maris dirujuk ke rumah sakit Wahidin. Kami sampai di sana, dokter itu sudah menanyakan, ini Maria ya yang dari Ambon, Maluku Tenggara? Saya bilang, iya, ini saya. Terus mereka ambil darah, semuanya sudah selesai, sudah tersedia, malam ini juga harus dioperasi. Dan sewaktu mereka kasih masuk saya di ruangan itu adalah ruangan COVID. Banyak orang COVID di situ. Setelah beberapa jam kemudian, saya didorong masuk ke dalam ruang operasi. Setelah operasi dari jam 9, 10, 11, setelah itu dokter mendorong saya keluar dari ruang operasi dan saya ditaruh lagi di tempat itu. Setelah beberapa hari saya di ruangan itu, saya dipisahkan oleh keluarga. Yuli pun tidak bisa ketemu saya. Mulai saya sendiri, saya tidak bisa berkomunikasi dengan siapa-siapa dan saya tidak bisa berbicara dengan siapa-siapa. Disitulah saya mulai merasa saya sendiri, benar-benar saya sendiri. Dan saya sadar tiba-tiba bukan saya sendiri, tapi ada Tuhan. Saya mulai mengatakan buat Tuhan, saya harus dapat biaya dari mana? Saya sudah operasi, tetapi biaya ini apakah
cukup atau tidak. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya mulai ketakutan di situ karena biaya. Setelah beberapa hari kemudian, saya mulai merasa bengkak. Saya punya operasi itu bengkak sekali. Dan buat saya sangat ketakutan. Tetapi mujizat Tuhan itu sangat luar biasa. Di dalam beberapa hari kemudian, dokter itu menyatakan bahwa harus dibuka ulang. Saya bilang, Tuhan tidak, Tuhan sudah cukup, ini sudah cukup Tuhan. Tuhan tolong saya supaya pulihkan saya punya luka operasi ini. Tiba-tiba Tuhan itu mendengar dan cepat dan tepat Tuhan memulihkan. Datanglah satu musibah kecil, yaitu pendarahan yang begitu luar biasa.